Catur telah hadir dalam hidup kita sebagai sebuah permainan yang kita mainkan di waktu senggang, baik yang bersifat kasual maupun secara kompetitif. Tidak hanya dipandang sebagai sekedar permainan di atas papan, namun permainan catur juga melatih kemampuan kita untuk berpikir kritis dalam menentukan strategi dan melahirkan nilai-nilai filosofis yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Namun, tahukah teman-teman bahwa umat Islam berperan penting terhadap perkembangan catur sehingga menjadi salah satu permainan yang dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia? Saya Satrio. Di video ini, saya akan menjelaskan perkembangan catur dari masa ke masa, serta kontribusi Islam terhadap permainan catur. Catur adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang di atas sebuah papan kotak-kotak yang terbagi dalam kelompok warna putih dan hitam. Setiap pemain memiliki 16 buah catur atau yang disebut bidak, dengan pergerakan yang terbatas, sehingga pemain harus memikirkan strategi yang terbaik untuk setiap bidaknya. Tujuan utama dari permainan ini adalah melakukan skakmat, atau ancaman yang tidak dapat dihindari kepada bidak raja lawan. Catur dimainkan oleh berbagai orang dari kalangan dan umur yang berbeda-beda. Awal mula catur diyakini bermula dari kerajaan Gupta di India pada abad ke-6 Masehi yang dikenal sebagai Caturangga. Caturangga memiliki makna 4 anggota badan yang merujuk kepada 4 cabang dalam militer India, yaitu Raja, Mantri, Rata, dan Gajah. Caturangga memiliki peraturan bermain yang jauh berbeda pada zaman dulu, sehingga tidak dapat disamakan dengan catur yang kita mainkan saat ini. Meskipun begitu, Caturangga merupakan pendahulu catur dan memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan catur masa kini, seperti bidak-bidak catur yang memiliki peranannya masing-masing. Berlanjut ke abad 7 Masehi, Caturangga berkembang menjadi satranj yang populer di Kekaisaran Sasania Persia. Permainan catur modern yang kita mainkan saat ini berkembang dari permainan satranj yang kemudian diperkenalkan oleh Muslim di Andalusia dan Sisilia pada abad ke-10. Dalam buku The World of Chess, penaklukan Persia oleh umat Muslim menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah berkembangnya catur. Umat Muslim di kalangan Arab juga menjadi salah satu yang meneliti permainan catur secara spesifik. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai macam literatur yang membahas tentang analisis dan strategi pembuka dalam catur yang dapat kita temukan pada panduan strategi catur saat ini. Di tahun 988 Masehi, Ibnu Al-Nadim menuliskan topik-topik tentang catur dalam bibliografinya yang berjudul Fihris. Topik yang tercantum diantaranya adalah Kitab As-Satranj oleh Al-Adli dan As-Suli, Latif Fis Satranj oleh Al-Razi, Kitab Mansubat As-Satranj oleh Al-Lajlaj, dan Kitab Majmu fi Mansubat As-Satranj oleh B. Al-Uqlidisi. Al-Adli dan As-Suli juga memperkenalkan sistem klasifikasi tingkat pemain yang dibagi menjadi 5 tingkat berdasarkan kekuatan pemain. Yang pertama ada Aliyat, yang merupakan tingkat tertinggi yang disebut juga sebagai Grandi atau bangsawan. Yang kedua ada Mutakoribat, dan dilanjutkan dengan Third Class, Fourth Class, dan Fifth Class. Pengenalan catur di Eropa semakin menyumbang terhadap perkembangan catur hingga menjadi permainan yang kita kenal saat ini. Perkembangan tersebut tentunya memudahkan kita untuk ikut bermain dan mempelajari catur. Poin-poin yang telah dijabarkan sebelumnya mungkin memunculkan sebuah pertanyaan. Bagaimana permainan catur di masa yang akan datang? Catur di masa yang akan datang mungkin tidak akan berbeda jauh sebagaimana yang kita permainkan di masa kini. Dalam beberapa dekade kebelakang, kita telah mengalami perkembangan digital yang sangat pesat dan memberikan berbagai macam bentuk kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, tak terkecuali catur. Beberapa kemajuan yang dapat kita rasakan dalam permainan catur saat ini diantaranya program atau AI catur yang dapat dengan mudah mengalahkan Grandmaster catur sekalipun, seperti pertandingan antara Grandmaster Garry Kasparov melawan Deep Blue, sebuah superkomputer rancangan IBM. Kemudahan untuk mengakses data dan simulasi pertandingan catur yang historikal dan populer, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan dipelajari. Online multiplayer yang memungkinkan pemain dengan mudah untuk melawan pecatur lainnya tanpa terhalang waktu dan lokasi di seluruh penjuru dunia, dan teori-teori catur yang semakin akurat dibandingkan zaman dulu, sehingga memungkinkan pecatur untuk semakin mengasah dan meningkatkan kemampuannya. Meskipun perubahan catur tersebut dapat kita bilang sebagai revolusioner, perkembangan tadi tidak mengubah peraturan catur secara keseluruhan. Catur akan selalu berkutat di antara dua pemain yang menggerakkan pion-pion mereka dengan strategis di sebuah papan permainan. Peraturan permainan catur sendiri tidak mengalami perubahan yang drastis selama kurang lebih 100 tahun ke belakang. Di tahun yang akan mendatang, catur mungkin akan semakin populer dan menarik minat pemain baru di segala penjuru dunia. Tapi prinsip dasar dari permainan catur tidak akan berubah. Dan yang paling utama,
Jangan lupakan jasa para umat muslim yang turut mendukung perkembangan catur sehingga menjadi permainan yang kita kenal saat ini.